Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amda Rizky Faradani dengan NIM C1C018006 dari kelas R10 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai akuntansi keperilakuan yang berjudul Aspek Keperilakuan pada Pengambilan Keputusan dan Para Pengambil Keputusan. Langsung saja mengenai proses pengambilan keputusan. Dalam organisasi, pengambilan keputusan biasanya didefinisikan sebagai proses memilih di antara berbagai alternatif tindakan yang berdampak pada masa depan. Motif kesadaran sangat penting dalam proses pengambilan keputusan karena merupakan sumber dari proses berpikir. Jenis-jenis dari model proses terdapat 3, yaitu model ekonomi, yang kedua model sosial, yang ketiga model kepuasan Simon. Pengambilan keputusan organisasi. Yang pertama, perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan. Suatu perusahaan dapat dianggap sebagai unit pengambilan keputusan yang serupa dalam banyak hal dengan seorang individu. Yang kedua, manusia para pengambil keputusan organisasional. Penting untuk diingat bahwa manusia dan bukannya organisasi yang mengenali dan mendefinisikan masalah atau peluang dan yang mencari tindakan alternatif. Yang ketiga, kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambil keputusan. Manusia merupakan makhluk rasional karena mereka memiliki kapasitas untuk berpikir, memilih, dan belajar. Yang keempat, peran kelompok sebagai pembuat keputusan dan pemecah masalah. Kelompok dianggap sebagai faktor yang menyebabkan ide-ide diinvestigasi dengan lebih teliti dan meningkatnya kemungkinan bahwa keputusan tersebut akan dapat diterapkan dengan efektif. Yang kelima, kesatuan kelompok. Kesatuan kelompok didefinisikan sebagai tingkat di mana organisasi kelompok tertarik satu sama lain dan memiliki tujuan kelompok yang sama. Yang keenam, pengambilan keputusan dengan konsensus atau konsensus versus aturan mayoritas. Konsensus dalam konteks pengambilan keputusan didefinisikan Holder itu pada tahun 1972 sebagai kesepakatan semua anggota kelompok dalam pilihan keputusan. Selanjutnya yang ketujuh, kontroversi yang disebabkan oleh hubungan atasan dan bawahan. Ketika kelompok pengambilan keputusan terdiri atas atasan dan bawahan, kontroversi tidak bisa dihindarkan. Atasan mempunyai akses terhadap informasi yang berbeda, sehingga memiliki pendapat yang berbeda pula dibandingkan dengan bawahannya. Yang kedelapan, pengaruh dasar kekuasaan. Dalam situasi pengambilan keputusan, seseorang mampu mempengaruhi hasil keputusan karena wewenang atau kekuasaan yang diberikan oleh organisasi. Elemen kekuasaan yang paling sering disebutkan adalah kekuasaan posisi, kekuasaan keahlian, kekuasaan sumber daya, atau kekuasaan politik. Yang kesembilan, dampak dari tekanan waktu. Tekanan waktu menyebabkan para anggota kelompok menjadi lebih sering setuju guna mencapai konsensus kelompok, lebih kurang menuntut, dan lebih bersifat mendamaikan dalam situasi tawar-menawar. Lebih membatasi partisipasi dalam proses pengambilan keputusan hanya pada relatif sedikit anggotanya, dan lebih menyukai aturan mayoritas. Pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus oleh pakar. Studi atas sikap pengambilan keputusan secara keseluruhan menunjukkan bahwa pendatang baru mengumpulkan data tanpa melakukan diskriminasi dan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Sebaliknya, para pakar mengumpulkan data secara diskriminatif guna menindaklanjuti observasi tertentu. Mereka secara teratur meringkas data tersebut dan memformulasikan hipotesis. Untuk menggambarkan perbedaan dalam penggunaan data, peneliti membagi tugas analisis keuangan tersebut ke dalam 3 komponen, yaitu yang pertama, pengujian informasi. Pengujian didefinisikan sebagai kegiatan menganalisis informasi yang disajikan dan menyeleksi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Hanya informasi yang terlihat sangat relevan dengan tugas keputusan itu yang harus dilaksanakan. Yang kedua, integrasi pengamatan dan temuan. Integrasi melibatkan pengelompokan atas pengamatan baik berdasarkan hubungan sebab akibat atau berdasarkan komponen fungsional dari perusahaan. Yang ketiga, pertimbangan. Pertimbangan yang digunakan di sepanjang proses pengambilan keputusan tampak lebih jelas dalam formulasi hipotesis, pengembangan petunjuk dalam formulasi keputusan akhir, dan dalam penyusunan ringkasan temuan. Peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan.
Perbedaan psikologi individu dapat dibagi menjadi dua kategori, kepribadian dan gaya kognitif. Kepribadian mengacu pada sikap atau keyakinan individu, sementara gaya kognitif mengacu pada cara atau metode dengan mana seseorang menerima, menyimpan, memproses, serta meneruskan informasi. Dalam suatu situasi pengambilan keputusan, kepribadian dan gaya kognitif saling berinteraksi dan mempengaruhi, menambah atau mengurangi dampak dari informasi akuntansi. Peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Secara definisi, keputusan manajemen mempengaruhi kejadian atau tindakan masa depan, sedangkan informasi akuntansi memfokuskan pada peristiwa-peristiwa di masa lalu, tidak dengan sendirinya dapat mengubah kejadian atau dampaknya kecuali jika hal itu dilakukan melalui proses pengambilan keputusan, dengan mana kejadian masa depan beserta konsekuensinya ditentukan. Peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, data akuntansi sebagai stimuli dalam pengenalan masalah. Akuntansi dapat berfungsi sebagai stimuli dalam pengenalan masalah melalui pelaporan deviasi kinerja aktual dari sasaran standar atau anggaran, atau melalui pemberian informasi kepada manajer bahwa mereka gagal untuk mencapai target output atau laba yang ditentukan sebelumnya. Yang kedua, dampak data akuntansi dalam pilihan keputusan. Informasi akuntansi memainkan peran yang lebih penting dalam keputusan jangka pendek dibandingkan dalam keputusan yang melibatkan konsekuensi jangka panjang. Karena informasi akuntansi hanya mencerminkan biaya dan pendapatan yang berkaitan dengan operasi sekarang. Yang ketiga, hipotesis keperilakuan dari dampak data akuntansi. Informasi akuntansi adalah salah satu input dalam model pengambilan keputusan. Input tersebut dapat bersifat keuangan, non-keuangan, atau bahkan tidak dapat dikuantifikasi. Selanjutnya, yang kelima, umpan balik. Untuk memahami perubahan dalam metode atau istilah akuntansi dan untuk menyesuaikan aturan pengambilan keputusan sesuai dengan itu, maka pengambil keputusan harus menerima informasi mengenai perubahan tersebut atau memiliki umpan balik tidak langsung mengenai perubahan tersebut. Yang kelima, fiksasi fungsional. Sebagai atribut dari pengambilan keputusan, fiksasi fungsional bervariasi tingkatnya dari situasi yang satu ke situasi yang lain, namun tidak pernah tidak ada sama sekali. Baik teman-teman, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.